Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Untuk di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai dasar-dasar daripada akuntansi. Selanjutnya kita nanti akan belajar bersama-sama mengerjakan soal dasar-dasar akuntansi. Tapi sebelumnya kita harus mengerti dulu di dalam ilmu akuntansi itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu sebelum terjun mengerjakan soal-soal, karena nantinya kita akan berhadapan dengan soal-soal yang bermacam-macam. Jadi sebelum mengerjakan soal, alangkah baiknya kita harus mengerti dulu dasar-dasar akuntansi itu apa aja. Oke, tanpa basa-basi kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama itu, oke guys, yang dimaksud dengan siklus akuntansi kayak gini nih, kayak gini. Oke. Yang pertama adalah transaksi, yang kedua adalah bukti transaksi. Bukti transaksi ini termasuk daripada nota, invoice, dan lain-lain. Habis dari bukti transaksi masuk ke jurnal umum, dari jurnal umum masuk ke buku besar, baru neraca percobaan atau neraca saldo, habis itu masuk ke jurnal penyesuaian, setelah itu masuk ke neraca lajur, dan setelah itu ke laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini kita harus buat jurnal penutupnya dan jurnal pembaliknya. Baru kita akan dapatkan neraca saldo awal periode untuk awal tahun. Oke, yang harus kita lakukan yang pertama adalah ini transaksi. Tapi sebelum kita transaksi, kita harus paham dulu saldo normal daripada akuntansi itu yang kayak mana. Kita harus paham dulu di sana. Oke, tanpa basa-basi kita akan lihat dan kita akan belajar bersama-sama yang dinamakan dengan saldo normal itu apa aja sih sebenarnya. Check it out. Oke, saldo normal dalam akuntansi yang ini nih. Yang pertama adalah harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Di sini saya buat saldo normal. Plus itu bertambah, min itu berkurang. Oke, harta. Apabila harta bertambah itu akan didebet. Apabila harta berkurang itu akan dikredit. Nomor 2, hutang. Apabila hutang bertambah itu akan dikredit. Apabila hutang berkurang itu akan didebet. Modal. Apabila modal bertambah itu dikredit. Apabila modal berkurang itu didebet. Pendapatan. Pendapatan apabila bertambah itu dikredit. Apabila pendapatan berkurang itu didebet. Biaya. Apabila biaya bertambah itu akan selalu didebet. Apabila biaya berkurang itu saldo normalnya dikredit. Oke, ini harus kita paham dulu di sini. Ini yang perlu, kunci utamanya adalah di sini. Kita harus mengerti ini. Kalau kita udah mengerti ini, mengerjakan soal-soal pun itu udah gampang. Tidak akan salah lagi. Oke, setelah kita paham ini, kita akan belajar bersama mengerjakan soal-soal dasar-dasar akuntansi yang paling murah. Atau bisalah untuk dikatakan dasar-dasar akuntansi untuk pemula lah. Oke, tanpa basa-basi kita akan mengerjakan soal-soal akuntansi. Check it out. Oke, di sini udah saya buat contoh soal-soal akuntansi yang murah atau yang gampang untuk pemula. Lihat, buatlah jurnal umum untuk transaksi di bawah ini. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2017, Budi membuka usaha menjahit dengan menyetor uang cash sebesar 50 juta. Nomor 2, pada tanggal 20 Januari 2017, Budi membeli mesin jahit 1 buah dengan harga 500.000 secara cash. Pada tanggal 22 Januari 2017, Budi membeli perlengkapan jahit seperti benang, jarum, dan lain-lain dengan harga 300.000 secara kredit. Nomor 4, pada tanggal 30 Januari 2017 dibayar sewa tempat sebesar 700.000. Nomor 5, pada tanggal 30 Januari 2017 Budi menjual barang jahitan secara kredit 2 juta. Nomor 6, pada tanggal 30 Budi menerima pembayaran atas baju jahitan sebesar 1 juta. Oke, dari soal ini kita harus pahamin dulu. Kita harus pahamin dulu apa yang bertambah, apa yang berkurang. Misal nomor 1 nih, pada tanggal 1 Januari 2017
dikatakan Budi membuka usaha menjahit dengan menyetor uang cash sebesar 50 juta. Kita harus pahamin dulu. Sebenarnya dengan soal ini gampang. Misalkan gini, kalau saya membuka usaha jahitan, saya setor uang 50 juta, apa saya yang bertambah dan apa saya yang berkurang? Begitu cara pemahamannya. Untuk menyelesaikan ini, untuk menyelesaikan soal di atas, kita akan buat dia ke jurnal umum. Jurnal umum bentuk biasa kita buat nih. Ini adalah tanggal, description, pada tanggal 1 bulan 1 2017 Budi membuka usaha menjahit dengan menyetor uang cash sebesar 50 juta. Artinya di sana bertambah kas atau bank sebesar 50 juta modalnya bertambah 50 juta. Untuk nomor 2 tanggal 20 bulan 1 2017 Budi membeli mesin jahit 1 buah dengan harga 500.000 secara cash. Artinya di sana bertambah peralatan 500.000 di debit, kas atau bank 500.000 di kredit. Nomor 3 tanggal 22 si Budi membeli perlengkapan jahit sebesar seperti benang, jarum dan lain-lain dengan harga 300.000 secara kredit. Artinya di sana bertambah perlengkapan sebesar 300.000 dan hutang usaha sebesar 300.000. Nomor 4 tanggal 30 Januari dibayar sewa tempat sebesar 700.000. Tanggal 30 dibayar biaya sewa tempat. Berarti biaya sewa 700.000, kas atau bank 700.000. Selanjutnya nomor 5 pada tanggal 30 juga Budi menjual barang jahitannya secara kredit 2 juta. Berarti di sana yang bertambah adalah piutang usaha ya, piutang usaha sebesar 2 juta dan pendapatan sebesar 2 juta. Nomor terakhir tanggal 30 Budi menerima pembayaran atas baju jahitan sebesar 1 juta. Tadi kan penjualannya 2 juta tapi kredit, artinya timbul piutang. Pada saat itu juga tanggal 30 diterima piutang tadi tapi sebesar 1 juta. Artinya di sana adalah tanggal 30 bulan 1 2017
kas atau bank sebesar 1 juta pada piutang usaha sebesar 1 juta. Oke. Coba perhatikan debit dan kreditnya. Nah, setelah di jurnal begini, kita lihat, kita jumlahkan. Ini jumlah 50 juta ditambah 500 tambah 300 tambah 700 tambah 2 juta ditambah 1 juta, ya kan? 50, 53, 54 juta 500. Debitnya juga tentunya akan pasti 54 juta 500. Jadi jurnal umum itu harus balance, artinya sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Apabila debitnya dikurangi dengan kredit akan nol, jadi tidak ada selisih. Oke guys, untuk channel ini mohon dukungannya agar nantinya channel ini berkembang untuk selanjutnya, dan jangan lupa dukung channel saya Marbun Gaul dengan cara subscribe, like, share, dan komen, serta jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya agar setiap video-video yang saya update akan kalian dapatkan pemberitahuannya. Terima kasih.